mulai acara ini dengan tanda kemenangan dari Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, lagu pembuka, silakan diputar lagunya. Yang sudah tahu boleh nyanyi bersama ya di sini ya. Sedalam apa sentuhan hati saat merasuk di dalam doa, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Sebesar mana perbuatanku setelah bakti dan karyaku, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Sebesar mana perbuatanku setelah bakti dan karyaku, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Di sana puncak semuanya. Di sana puncak semuanya. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita berjumpa dalam pendalaman iman masa Prapaskah dengan tema bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema holiday. Ini holiday, bukan holiday atau berlibur. Kata holiday pasti di benak kita ada liburan,
jalan-jalan atau bersantai. Sedangkan holiday yang dimaksud adalah hari kudus, hari Minggu, hari yang istimewa bagi umat Katolik. Hari Minggu merupakan hari Tuhan. Dalam pertemuan ini, kita bersama diajak untuk mengetahui mengapa kita mengkuduskan hari Tuhan dalam pertemuan kali ini. Setelah ini doa pembuka, silakan untuk Kakak Ayu. Doa pembuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu. Kami boleh berkumpul saat ini, malam hari ini, secara virtual. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami dalam pertemuan kami hari ini. Segala berkat dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan dalam perjumpaan kami hari ini, malam hari ini, dengan peranan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Ayu. Sekarang belajar dari pengalaman. Aktivitasku di hari Minggu. Teman-teman diberikan lembar kerja, kemudian teman-teman diminta untuk menulis 10 aktivitas yang dilakukan pada hari Minggu dan siapa yang dijumpai. Kemudian pilih atau tandai aktivitas mana saja yang mengkuduskan hari Minggu. Di sini teman-teman coba sediakan kertas dengan pulpen atau coba direfleksikan saja aktivitas di hari Minggu. Sebenarnya disuruh menulis 10 aktivitas yang dilakukan pada hari Minggu dan siapa yang dijumpai. Kemudian pilih atau tandai aktivitas mana saja yang mengkuduskan hari Minggu. Coba teman-teman direnungkan lagi aktivitas hari Minggunya kira-kira apa saja. Nah, nanti dari aktivitas tersebut kita ada pertanyaan untuk di-sharingkan bersama. Mengapa memilih aktivitas tersebut sebagai aktivitas yang mengkuduskan hari Minggu? Misal aktivitas saya saat ini adalah hari Minggu itu adalah ke gereja. Ke gereja misa jam 8 pagi. Nah, di sini pertanyaannya mengapa memilih aktivitas ke gereja sebagai aktivitas yang mengkuduskan hari Minggu? Nanti ini kita bisa jawab bersama. Ini saya kasih contoh ya. Kita bisa jawab bersama karena hari Minggu ini harinya Tuhan. Dan itu sudah ada lagunya. Dan kita mengkuduskan hari Minggu setelah kita 6 hari melakukan aktivitas, baik mulai di sekolah, aktivitas mungkin di lapangan, atau aktivitas di rumah, mengerjakan PR, tapi kita setelah 6 hari itu, kita memakai hari Minggu untuk mengkuduskan Tuhan, seperti itu. Nah, pertanyaan sharing kedua, menurut teman-teman sekalian, bagaimana cara mengkuduskan hari Minggu? Kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi, kita juga bisa mengunjungi Gua Maria di masing-masing gereja sebagai salah satu aktivitas kita mengkuduskan hari Minggu. Seperti itu. Dari teman-teman, setelah contoh yang saya berikan tadi, kira-kira ada enggak yang dari teman-teman ini aktivitas lain yang bisa termasuk dianggap sebagai aktivitas yang mengkuduskan hari Minggu? Mungkin bisa kita sharingkan bersama saat ini, bisa on cam, bisa disampaikan di forum ini.
secara Jangan kata-kata, malu-malu. iya Ko, secara kata-kata ya Ko ya. Ya, silakan. Oh iya, kalau saya di hari Minggu sebenarnya ya Ko ya, pagi hari itu saya biasakan diri untuk doa dulu, doa pagi, ngucap syukur gitu. Habis itu nyempatkan diri untuk baca Alkitab. Untuk misa, kayaknya saya lebih ke online sih ya Ko ya, daripada pergi Online ya. online kayak gitu. Dan setelah itu em, saya saya nanti kalau nggak salah juga mendengarkan khotbah, dan itu channel YouTube yang suka saya dengarkan itu dari Father Yosef kalau nggak salah di YouTube itu. Hmm. Ya seperti itu kegiatan saya. Sebenarnya nggak di hari Minggu saja, tapi tiap hari saya berlakukan sih. Jadi kayak gitu. Ya, kira-kira menurut Valen, Oke. bagaimana cara mengkuduskan hari Minggu? Selain dengan aktivitas yang tadi Valen sebutkan. Kuduskan hari Minggu. Kuduskan seperti Misal bernyanyi di gereja, online, tadi selain itu. Ada lagi enggak? Masih nggak kepikiran ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, thank you banyak Valen atas ini sharingnya buat teman-teman yang lain. Ya. Mungkin ngajak apa namanya, kalau semisal doa ya Ko ya. Itu kan doa sendiri. Gimana kalau sebagai Katolik itu coba doa bersama gitu sama teman-teman gitu. Kalau saya sih memang ada doa bersama gitu. Jadi mungkin bisa nambah itu ya saya. Terima kasih Ko. Oh iya, ya benar itu Valen. Kita lebih baik doa itu bersama, karena ibarat sapu lidi itu kita kalau satu aja mungkin patah, tapi kalau banyak ini doanya bisa lebih kuat, seperti itu. Ya, thank you Valen sharingnya ya. Iya, sami-sami. Ya. Yang lain ada yang mau sharing bagaimana cara mengkuduskan hari Minggu? Aktivitas apa yang dilakukan? Nggak hanya ke gereja ya, kalau aktivitas hari Minggu itu ya, kita misalkan hari Minggu jalan-jalan sama keluarga gitu, nggak lupa kita mengunjungi Gua Maria, misalkan ziarah ke Gua Maria di mana gitu. Itu sudah termasuk juga untuk mengkuduskan hari Minggu. Kemudian kita berdoa bersama dengan keluarga dalam satu tempat ya. Misalkan kayak kita itu doa kumpul bersama untuk suatu acara. Itu juga termasuk mengkuduskan hari Minggu. Jadi lebih spesial gitu. Yang lain mungkin ada yang mau sharing, pernah ada aktivitas yang mengkuduskan hari Minggu? Saya Kak. Oh iya Daniel, silakan. Gimana sharingnya Daniel? Oke Kak. Kalau aktivitas di hari Mingguku, mungkin biasanya aku kalau tugas misinar tergantung apa jamnya juga. Tapi biasanya seringnya gitu pagi itu biasanya aku healing, bermeditasi di atap itu, jadi kayak dengerin suara angin, dengerin kicauan burung dan lain sebagainya, kayak merefleksikan apa yang terjadi di hari Senin sampai Sabtu gitu. Lalu kalau aktivitas lainnya itu di malam hari. Jadi apa yang aku kudusin di hari Minggu itu, udah perbanyak kebaikan apa lebih dari satu atau cuma satu aja gitu. Iya, itu sih Kak, dibiasain gitu, melakukan hal yang kecil.
Iya, mantap Daniel. Ya memang benar ya. Selain kita tugas jadi misdinar atau jadi lektor-lektris gitu ya, kita bisa juga merefleksikan diri seperti yang Daniel sampaikan. Kita bisa apa ya, semedia tadi ya, meditasi, merefleksikan apa-apa yang kita sudah lakukan gitu. Kira-kira selama 1 minggu ini kita ini lebih banyak bekerjanya atau lebih banyak kita sudah bisa selalu ingat dengan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan. Apakah kita sudah menaati 10 perintah Allah? Ya, kadang-kadang kan kita dalam menjalani hidup ini kan ya sudah jalan gitu aja. Ke sekolah, pulang kerja, pulang kerjain PR gitu ya. Tapi kita lupa 10 perintah Allah ini sudah aku jalanin belum ya? Padahal 10 perintah Allah ini sudah menjadi pegangan hidup umat Katolik seperti itu. Mantap ya Daniel ya. Terima kasih atas sharingnya. Ya, siapa lagi yang mau sharing? Keren-keren ini teman-teman ini. Saya, Kak. Oh iya, Benedikta. Silakan, ayo sharingnya. Iya, kalau untuk di hari Minggu tuh cara saya dalam menguduskan hari Minggu itu ikut ngajar sekolah Minggu. Ya meski Oh iya, divideokan di hari lain, lalu diedit sama Komsos, baru diposting di YouTube. Tapi itu ya cara saya untuk membantu adik-adik ya. Mungkin mereka merasa kan sekolah minggu, kalau virtual sama sekolah minggu live di tempat itu kan beda rasanya. Jadi ya, jadi ingin menghidupkan mungkin dengan cara ini saya bisa membantu adik-adik. Terus waktu premier itu juga bantu jelasin ke adik gitu. Saya juga punya adik yang masih usia sekolah dasar gitu. Oke. Ya, thank you Benedikta. Ya, sama-sama. Sudah lama nggak sekolah minggu, jadi pengen sekolah minggu lagi. Lagunya apa itu kalau sekolah minggu biasanya itu? Saya udah lama nggak sekolah minggu ini. Lupa. Ya kalau kemarin yang tentang APP minggu pertama ini itu hari ini harinya Tuhan itu. Ya. Hari ini. Oh bukan ya. Salah nadanya. Ya apa nadanya itu? Hari ini harinya Tuhan. Gitu. Hari ini harinya Tuhan, gitu ya? Iya, aduh. Nggak pernah sekolah minggu aku. Udah lama banget. Oke, thank you Benedikta. Terima kasih. Ya. Sama. Kita melayani Tuhan. Kita mengkuduskan hari Tuhan. Salah satunya memang benar seperti yang Benedikta sampaikan. Kita jadi pembina biak. Karena Tuhan ini kan kita bisa membantu adik-adik melayani, jadi pemandu biak, pembina biak seperti itu. Ya keren. Ada lagi dari teman-teman yang mau sharing aktivitasnya. Kak Ayu mungkin mau sharing, Kak Ayu. Aktivitas yang mengkuduskan hari Minggu. Ini Kak Ayu kan biasanya kan banyak kegiatan di gereja, jadi bisa sharing-sharing dengan teman-teman. Atau dari yang lain, dari Liana mungkin mau sharing mungkin. Ya, udah ya. Mungkin sharingnya masih ada lagi dari teman-teman. Ya, kita lanjut aja ya.
acaranya ya. Ya, ini saya bacakan pemaknaannya. Umat beriman Katolik punya kewajiban untuk mengkuduskan hari Minggu. Namun tidak sedikit dari kita yang melewatkan kewajiban mengkuduskan hari Minggu dengan berbagai kegiatan pengganti lainnya. Nah, jadi dari tadi yang disebutkan sama teman-teman, acaranya apa-apa aja, kita di aktivitas di gereja, misdinar, di biak, ada bisa semedi juga, itu sudah salah satu aktivitas yang mengkuduskan, termasuk mengkuduskan hari Minggu, seperti itu ya. Nah, kita sekarang lanjut slide-nya. Nah, belajar dari ajaran gereja. Makna hari Minggu ini ditekankan lagi berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri. Gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu pada hari yang tepat sekali disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Pada hari itu umat beriman wajib berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah dan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Dan dengan demikian mengenangkan sengsara, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus, serta mengucap syukur kepada Allah yang melahirkan mereka kembali dalam pengharapan yang hidup berkat kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Ya, bisa dilanjutkan oleh Kak G ya. Demikianlah Tadi hari udah sampai Minggu ini itu. ya, bacainnya Ya. Kak, 1 Petrus 1 ayat 3. Iya, betul. Silakan ya, lanjutkan. Oke, teman-teman, kalau ada yang dekat sama Alkitab, boleh nggak dibuka Alkitabnya? Satu orang tolong bacain dari 1 Petrus 1 ayat 3. Iya, saya bisa, Kak. Ya, silahkan Pak. Baik. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih. Syukur kepada Allah. Thank you, Valen. Oke, teman-teman. Jadi, ini yang tadi Valen udah bacain, itu dari, dan tadi Kak Yosef juga udah bacain, ini di slide sebelumnya Kak Pauline, boleh tolong slide yang sebelumnya. Nah, ini adalah ajaran gereja dari salah satu dokumen Konsili Vatikan yang kedua, di mana ini tuh dokumen yang ngajarin kita, ngajak kita sebenarnya untuk berpartisipasi secara aktif di bagian liturgi suci Gereja Katolik. Kenapa ini ditekanin? Karena kalau nanti mungkin dari Romo juga ada peneguhan, tapi singkatnya gini teman-teman, dari kita punya sumber imannya Gereja Katolik, kita tuh punya 3 sumber iman. Ada yang tahu nggak apa aja 3 sumber iman? Boleh open mic? Alkitab, Ayo, tradisi, dan magisterium. Apa tadi Mbak Denita? Nyoba jawab ya. Alkitab, tradisi, dan magisterium. Ya. Mantap, 100. Yeay, betul. Jadi 3 sumber iman Katolik itu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dan
Karena dalam kitab suci aja nggak cukup kan untuk mencakup semua ajaran gereja, jadi kita punya tradisi suci dan magisterium. Nah, dokumen yang ini, di slide ini, itu salah satu dokumen dari Konsili Vatikan, berarti ini magisterium, dan ini salah satu sumber iman kita juga. Di sini kita diajarin kalau hari Minggu itu merupakan hari yang istimewa, gitu. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam, aku mau lanjut dulu ke slide selanjutnya. Silahkan, Kapolri. Oke. Demikianlah hari Minggu itu pangkal segala hari pesta. Hari itu hendaknya dianjurkan dan ditandaskan bagi kesalehan kaum beriman, sehingga juga menjadi hari kegembiraan dan bebas dari kerja, kecuali bila memang sungguh sangat penting, perayaan lain jangan diutamakan terhadap Minggu. Sebab perayaan Minggu memang merupakan dasar dan inti segenap tahun liturgi. Nah, teman-teman, kita bakal masuk ke sesi pertanyaan lagi. Selanjutnya, ada 2 pertanyaan buat teman-teman. Kak Pauline boleh next slide-nya? Oke. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman muda Vincentian, kalimat mana sih yang menarik dari dokumen tadi? Kenapa? Dan yang kedua, apa sih inti atau isi pesan dari dokumen di atas? 2-3 kata kuncinya. Oke, teman-teman tadi yang mungkin belum sharing, boleh sekarang open mic-nya ya. Terus dari dokumen yang tadi, ada nggak yang menarik di hati teman-teman tentang hari Minggu dan Ekaristi? Silahkan. Mungkin bisa ditunjukkan lagi dokumennya biar teman-teman bisa baca. Oh iya, makasih Romo. Ke slide sebelumnya lagi, Kak Pauline. Thank you. Nah, yang ini. Oke, sambil teman-teman ini baca lagi, aku mungkin sharing sedikit untuk mengawali ya. Kebetulan karena aku posisi lagi ngelanjutin studi di Jerman, dan di sini kerasa banget hari Minggu itu hari yang beda dari hari kerja. Kenapa? Karena hari Minggu semua pusat perbelanjaan, semua tempat wisata itu tutup. Kenapa tutup? Karena emang dari pemerintah semuanya bilang kalau hari Minggu itu nggak boleh ngelakuin aktivitas apapun selain ya beribadah dan kita berkumpul sama keluarga gitu. Jadi waktu aku pindah ke sini, aku ngerasain banget ketika hari Minggu itu jadi harinya Tuhan dan hari untuk yang mendengarkan sabda Tuhan, berkumpul, berdoa bareng-bareng sama keluarga gitu. Jadi setelah aku baca dari dokumen ini, aku baru nyadar sih kayak satu hal yang kenapa sih alasannya hari Minggu yang dipilih itu tadi, karena hari Minggu itu ditepati dengan tradisi para rasul yang berkumpul dan Tuhan Yesus juga bangkit di hari itu, sehingga setiap hari Minggu di setiap minggunya selama 1 tahun penuh gereja itu merayakan itu sebagai hari yang istimewa gitu. Oke, teman-teman mungkin udah ada yang kalimat yang menarik di sini. Buat teman-teman ada yang boleh sharing 1-2 orang? Mungkin syukur ya Kak ya, syukur kepada Allah. Itu kata kunci yang mungkin saya suka, syukur kepada Allah. Syukur ini kan nggak hanya syukur masih bisa hidup, syukur masih bisa melihat gitu ya, melakukan. Sebenarnya itu syukur itu bisa kayak banyak hal gitu loh. Maksudnya syukur karena saya bisa mengenal Allah gitu kan ya. Syukur saya bisa membaca Alkitab, bisa mengambil firman yang bagus gitu biar bisa jadi kayak pegangan gitu kan ya Kak. Syukur bisa memiliki
teman-teman yang baik. Nah, jadi kayak gitu, Kak. Jadi kayak apa ya? Semua yang terjadi itu saya selalu sandarkan kepada Tuhan. Jadi kayak bersyukurlah kepada Allah. Jadi ini kata, iya, itu kata kunci yang saya sukai. Gitu. Syukur kepada Allah ya. Mm-mm. Valen udah menekankan hari Minggu sebagai hari penuh pujian dan syukur kepada Allah belum sampai saat ini? Jujur ya, Kak ya, kalau memenuhi itu sebenarnya tidak memenuhi amat, tetap melakukan tanggung jawab saya, namun kalau ada tugas, kayaknya saya tetap ngerjain deh di hari Minggu itu, tugas-tugas yang tersisa. Begitu, jujur ya, jujur. Karena kan memang tugas banyak, begitu, Kak. Thank you, Valen. Tapi tidak mengabaikan kegiatan ibadah dan ekaristi. Betul. Itu sudah menjadi inti dari saya, jadi nggak boleh hilang. Gitu. Amin. Mantap. Pertahankan. Semangat selalu, Valen. Thank you Mantap. sharingnya. Tetap, Kak. Oke, teman-teman yang lain. Ada lagi yang mau sharing? Mau dong dengar suara kalian. 1 atau 2 orang lagi. Siapa nih? Jangan, masa aku tunjuk lagi. Jangan, teman-teman. Ayo. Ya udah, aku tunjuk deh. Jennifer Evelyn. Are you there? Nggak ada ya orangnya? Halo? Mana? Pergi ya? Oke, Benedikta mau sharing nggak? Silahkan, open mic-nya. Halo? Yang Belum. misteri Paskah aja deh. Ya. Yang gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu. Jadi di hari Minggu itu sekalian diingatkan akan perjamuan terakhirnya Yesus sebelum dia wafat, lalu disalibkan lalu wafat gitu. Juga lewat merayakan misteri Paskah ini, lewat misa ini kita juga bisa berkumpul bersama orang-orang untuk merayakan misa bersama gitu. Ada lagi? Oh, hilang ya Benediktanya? Ada, Kak. Ya, udah ya? Ya, sudah. Oke. Ya, jadi, tapi kalau menurut kamu juga hari Minggu itu hari istimewa nggak untuk merayakan harinya Tuhan? Iya. Kumpul bareng keluarga juga ya? Iya, itu udah pasti. Jadi lebih menyediakan lebih banyak waktu buat keluarga. Setelah 6 hari. Benedikta kelas 11. Kenapa? Benedikta kelas 11 ya? Iya. Tugasnya makin banyak ya di sekolah? Iya, sangat. Terus, tapi kalau kelas 11, kalau nggak salah, makin ini ya, acara ulang tahunnya juga banyak ya? Itu biasanya ngambil waktu hari.
kayaknya makin beda kalau pas pandemi gini. Rasa-rasanya nggak ada deh. Oke, jadi tugas-tugas ya. Tapi tugas-tugasnya juga sama kayak Valen yang nyita hari Minggu. Secara Ya, terpaksa nggak iya, apa-apa. Kak. Secara terpaksa iya, Kak. Nanti mungkin dapat peneguhan dari Romo. Gimana tuh menyikapi hari Minggu? Kita pelajar banyak tugasnya. Gimana caranya tetap bisa merayakan harinya Tuhan di tengah kesibukan-kesibukan yang ada gitu. Oke, mungkin dari sesi ini udah sekian dulu. Thank you ya udah sharing Valen dan Benedikta. Kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Sesi dari Kak Philip, silahkan. Oke, kita masuk ke sesi peneguhan. Ini sampein sebentar tentang peneguhannya. Lalu mungkin kalau dari Romo juga ada yang mau ditambahin nanti setelah aku bisa ditambahkan. Baik, teman-teman muda yang terkasih, hari Minggu merupakan salah satu hari yang dinantikan oleh para pekerja, anak sekolah maupun keluarga. Sebab banyak hal yang dapat dilakukan pada hari Minggu. Atau mungkin mager, atau yang kita tahu sebagai malas gerak gitu ya. Di hari Minggu, setelah 6 hari beraktivitas berat. Hari Minggu bisa juga dimanfaatkan sebagai hari untuk bersih-bersih rumah atau kamar kos. Pandemi atau tidak, hari Minggu bisa juga diisi dengan hangout atau traveling keluar kota bersama teman, saudara, maupun keluarga. Meski demikian, di hari Minggu tetap ada yang merayakan Ekaristi juga di gereja. Masih banyak lagi, seperti yang sudah teman-teman muda tadi sebutkan, aktivitas di hari Minggu yang tadi udah sempat kita bahas. Lalu gimana sih ajaran iman Katolik tentang hari Minggu ini? Nah, teman-teman muda, perintah ketiga dalam 10 perintah Allah yakni kuduskanlah hari Tuhan. Perintah ini ditegaskan kembali dengan dokumen yang tadi sudah dibawakan oleh KGA, yaitu Sacrosanctum Concilium, artikel 106 yang baru kita dengar tadi. Nah, pada hari Minggu, hendaknya kita berkumpul dan berdoa bersama, mendengarkan sabda dan merayakan Ekaristi. Nah, mengapa dipilih hari Minggu gitu? Gereja Katolik merayakan hari Minggu sebagai hari pertama yang juga merupakan hari kebangkitan Yesus. Karya keselamatan Kristus pada hari Minggu membuat kita merayakan hari Minggu sebagai hari yang kita diciptakan sebagai manusia baru. Allah mengundang dan mengumpulkan umatnya di seluruh dunia untuk menenangkan kebangkitan Yesus putranya. Kita merayakannya dengan cara yang pertama, yaitu melalui perayaan Ekaristi. Kemudian ibadat sabda dan doa bersama. Melalui perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus. Ekaristi juga menjadi pusat kegiatan hari Minggu, serta menjadi pusat hidup umat beriman. Sebab dalam Ekaristi kita mengenangkan kembali misteri Paskah, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dalam Ekaristi kita berkumpul untuk bersyukur atas perbuatan Allah yang besar dalam hidup manusia. Dalam kondisi tertentu atau darurat, misalkan seperti pandemi saat ini, menguduskan hari Minggu dilakukan dengan cara berkumpul untuk berdoa bersama, baik dalam keluarga maupun pribadi. Selain itu, bisa dengan baca kitab suci ataupun mengikuti ibadat sabda hari Minggu. Beberapa teman muda di stasi mungkin ada atau pernah mengalami tidak ada perayaan Ekaristi hari Minggu karena keterbatasan imam atau pastor yang melayani di daerah tersebut ya. Oleh karena itu, hari Minggu diadakan ibadat sabda hari Minggu tanpa imam. Teman-teman muda yang terkasih, merayakan hari Tuhan berarti mengajak seluruh gereja berkumpul untuk berdoa, bersyukur, dan mendengarkan sabda. Gereja yang berhimpun ini kemudian menjadi persekutuan umat Allah. Teman muda yang telah dibaptis diundang
diundang oleh Allah untuk merayakan hari Minggu dalam persekutuan umat Allah. Kita dipanggil untuk hadir dalam pesta perjamuan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kita bersatu dengan Yesus, Sang Kepala, Roti Hidup, dan disatukan dengan seluruh anggota gereja. Mari teman-teman muda, kita jawab undangan dan panggilan kasih Allah dengan hadir merayakan Ekaristi. Itu peneguhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Romo, kalau mau ada yang ditambahkan, boleh. Oke, baik. Ya, saya mau berbagi ya. Saya di sini kurang lebih 8 bulan. Jadi saya datang bulan Juli tahun lalu. Ini sudah 8 bulan lebih. Lalu saya merasa baru benar-benar kembali lagi menjadi imam itu di sini ya. Itu setelah 4 bulan. Mengapa? Karena setelah 4 bulan itulah saya baru mulai mimpin misa. Itu baru mimpin misa harian. Lalu 4 bulan pertama bagaimana ya, saya hanya ikut istilahnya konselebran yang dampingi Romo untuk misa. Tapi saya belum memimpin misa itu sendiri. Jelas karena bahasa, saya masih harus belajar bahasa. 4 bulan itu baru misa harian. Dan baru 2 minggu lalu, saya itu mimpin misa hari Minggu. Jadi setelah 8 bulan di sini. Teman-teman, saya merasa secara pribadi sebagai Romo, kalau tidak mimpin misa itu rasanya tidak enak. Walaupun saya ikut merayakan misa dampingi konselebran itu, tapi rasanya itu lain ketika saya sendiri yang memimpin. Nah, sehingga saya memaknai hari Minggu itu benar-benar menjadi bagi saya. Kalau teman-teman kan ikut merayakan, kalau saya benar-benar merayakan Ekaristi itu sendiri. Walaupun bacanya masih salah sana sini. Tetapi yang menyentuh saya adalah ketika 2 minggu lalu, pertama kali saya misa hari Minggu. Setelah selesai misa, sebelum berkat penutup itu saya mengatakan, terima kasih kepada Anda sekalian sudah hadir. Saya mohon doanya untuk saya supaya saya bisa merayakan Ekaristi lebih baik lagi. Kalau di Indonesia saya tidak perlu mengatakan itu. Karena ya, misa membaca dan berdoa menghayati jauh lebih mudah. Tapi di sini tantangan saya adalah saya tidak hanya membaca, tetapi membaca dengan benar dan membawakan Ekaristi itu dengan baik. Dan setelah saya mengatakan ucapan terima kasih itu, yang menyentuh saya adalah mereka bertepuk tangan. Dan mungkin kita semua tahu, tepuk tangan itu artinya itu adalah suatu apresiasi. Bukan sekedar tepuk tangan, tapi itu suatu apresiasi yang ditunjukkan kebiasaan orang-orang sini terhadap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di situ saya merasakan penerimaan diri yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengalami berada di tanah asing ya, juga dia. Ketika orang itu menerima, itu rasanya luar biasa. Kita menjadi orang yang sungguh dihargai. Nah, itu hari Minggu bagi saya merasakan itu. Tetapi juga ada sisi kesedihan teman-teman di sini. Saya tidak tahu kalau GI di Jerman bagaimana. Setiap di sini ada 4 paroki yang kami layani. Setiap kami misa, saya ikut misa. Anak mudanya itu bisa dihitung dengan jari 10 ini aja, tidak sampai. Itu yang saya alami, tidak tahu di Jerman. Orang tua itu mayoritas. Sama ya di Jerman. Nah itu yang menjadi kesedihan saya pribadi. Maka ketika saya tadi diajak gabung untuk ikut dalam melihat anak muda di sini, saya terus terang menjadi terharu. Mengapa? Karena
terharu dan bangga. Karena saya merasa memang Indonesia itu adalah gereja yang sedang imannya secara gereja ya, imannya itu sedang tumbuh. Nah, tantangannya adalah pandemi sekarang. 2 tahun pandemi itu kita tuh kayak dihantam gitu. Online, misa online. Ketika gereja sudah mulai buka, pertanyaan saya tidak tahu sekarang, apakah anak muda itu tergerak untuk datang ke gereja? Yang tadi disampaikan teman-teman itu baik, bahwa kita memang harus seperti itu. Tetapi coba kita tengok lebih jeli lagi. Dengan hantaman pandemi yang sudah 2 tahun berjalan, apakah setelah gereja dibuka, itu membuat anak muda, teman-teman dan juga teman-teman kalian di sana, itu tergerak untuk aku mau ke gereja? Atau kita lebih mengatakan, kan masih ada misa online, Romo. Kan masih pandemi, Romo. Nah, ini tantangan kita, teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, saya pernah berkata kepada beberapa teman saya, kalau Indonesia tidak hati-hati, akan seperti negara-negara barat, di mana anak muda itu akan meninggalkan gereja, bukan meninggalkan agama ya, meninggalkan gereja, itu mudah sekali. Maka ini tantangan bagi kita. Lalu yang saya tadi menjawab apa yang ditanyakan dia tadi ya, bagaimana dengan kesibukan? Saya ada tugas ini, Romo, saya ada tugas itu, dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau kita ikut misa, itu berapa lama sih? Gitu kan? 1 jam. Mentok atau paling jadi 1,5 jam. Tetapi, kalau kita misalnya pegang HP sehari, yang berguna dan yang tidak berguna, itu kira-kira lebih banyak yang mana? Tidak bergunanya atau yang berguna? Buka Instagram, buka Twitter, buka YouTube, dan sebagainya. Yang benar-benar berguna ya. Saya yakini waktu kita itu kalau mau kita hitung-hitungan gitu ya, pasti banyak yang kita habiskan itu untuk melakukan hal yang tidak berguna. Apa yang mau saya katakan? 1 jam, 1,5 jam. Sisihkan. Waktu itu benar-benar untuk Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Sisihkan, bukan sisakan. Tahu ya bedanya ya? Kalau sisihkan itu saya punya ngeplot, oh hari Minggu atau hari Sabtu, jam sekian sampai jam sekian, saya mau misa. Itu menyisihkan. Tapi kalau menyisakan, Tuhan, ini saya tak menyelesaikan ini dulu. Nanti kalau ini selesai, saya baru akan misa. Itu menyisakan. Nah, saya berharap pada teman-teman kita semua, yuk kita membiasakan diri menyisihkan waktu untuk Tuhan di dalam hidup kita. Sehari 24 jam, kali 7, 1 minggu, masakan untuk 1,5 jam kita ikut misa, tanpa kita terbebani pekerjaan, tugas, kita tidak berani. Padahal Tuhan sudah memberikan 24 jam kali 7, dan kali berapa lagi dalam hidup kita. Itu ya harapan saya, teman-teman muda ini menjadi benih-benih untuk menyuarakan, ayo kaum muda, kita jangan meninggalkan gereja. Itu saja, terima kasih. Suaranya nggak ada, Kak. Halo? Iya, Masuk, Kak, Kak. masuk.
Nah, baru ada. Ya. Ya. Oke. Ya Romo. Terima kasih banyak Romo atas peneguhannya. Memang yang kita rasakan di Indonesia masih banyak kaum muda yang masih bisa mengkuduskan hari Tuhan. Kita justru melihat di luar Indonesia kejadiannya anak-anak muda yang sekiranya masih kurang bisa mengkuduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Seperti itu. Ya, semoga kita sama-sama berdoa ke depan hari Minggu sebagai harinya Tuhan ini bisa lebih dikuduskan lagi oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Terima kasih banyak Romo atas peneguhannya Romo. Mantap sekali. Iya. Ya. Ini kita lanjut lagi mengenai aksi ya. Jadi kita bisa buat actionnya kita sendiri. Bisa slide-nya sudah ya? Nah, sudah. Kami mengajak atau menantang teman-teman muda untuk membuat reels. Reels ini biasa di Instagram itu ya. Mengenai salah satu aja cara mengkuduskan hari Minggu atau alasan merayakan Ekaristi. Itu. Jadi kalau salah satu contohnya ya mengkuduskan hari Minggu, misalkan lagi berangkat ke gereja dibuat reels gitu. Kemudian merayakan Ekaristi itu mungkin reelsnya dalam bentuk kata-kata mutiara gitu. Seperti hari ini harinya Tuhan tadi itu kalau menurut saya kata-kata mutiara itu memang benar itu. Nah, itu dibuat reels bisa seperti itu ya. Nah, ini kemudian upload di Instagrammu masing-masing dan beri hashtag cerita OMK, kemudian kuduskanlah hari Tuhan, kemudian Komcaps, Prapaskah OMK, tagar OMK, dan Katolik. Dan juga ada satu lagi Instagramnya kita yang punyanya Dewan Daerah Surabaya SSW. Nah, nanti bisa ditambahkan Dewan Daerah Surabaya SSW ya. Mungkin bisa dibuka Instagramnya, kelihatan di sini Kak. Nah, ini Instagramnya DD SSW DD Surabaya. Nah, coba dicari di situ teman-teman. Nanti hashtagnya dimasukkan di Instagramnya itu. Oh iya, ini Valentino ada tanya, ada sesi tanya jawab, enggak boleh. Kalau Valentino ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa disampaikan. Ini, mumpung ini sudah selesai peneguhan dari Romo. Silakan Valentino. Dari teman-teman lain juga kalau mau ada yang ditanyakan mengenai materi ini, boleh. Terima kasih Mas Yusef. Iya, sama-sama. Selamat malam semuanya, Romo dan para pengurus OMK. Saya mau tanya kepada Romo ini. Pertanyaannya gini Romo, tata liturgi di sana itu apakah sama dengan Indonesia atau ada bedanya? Lalu seperti apa, maaf Romo ya, Romo memaknai itu sehingga ada rasa yang kayak, gua Romo nih sekarang gitu loh Romo. Karena ini sangat menarik Romo, setelah Romo berpuasa atau tidak merayakan misa karena bahasa, lalu Romo merayakan misa itu sendiri. Mas Valen bisa on cam dulu biar kita bisa sama-sama enak gitu ngobrolnya Mas Valen. Izin Mas. Ratus. Halo. Iya. Oke, dilanjut. Itu. Apakah jelas pertanyaannya untuk Romo?
Oke, siap. Ya. Yes. Oke. Valen ya. Ya, kita harus justru berpikirnya kebalik. Bahwa Indonesia itu kan gerejanya ada setelah gereja sini ya. Artinya kan gereja Indonesia bertumbuh karena misionaris-misionaris dari barat. Pengandaiannya berarti liturgi yang dibawa adalah liturgi yang dari barat sini. Oke. Nah, itu sumbernya. Maka kita harus mengatakannya bahwa liturgi Indonesia itu diambil atau sama dengan liturgi gereja kita, liturgi gereja di sini. Karena sumbernya juga dari sini. Sehingga kalau misalnya Valen itu misa selama di Katolik ya, itu misalnya di Jerman, misa di Itali, misa di Arab sekalipun atau di mana, liturginya ya seperti itu. Tidak akan berbeda. Yang berbeda hanya soal bahasa dan mungkin lagunya. Ya, misalnya di sini itu saya mendengar lagu yang di Lourdes di Gua dalam bahasa Itali gitu. Di Jerman juga ada. Di Indonesia itu lagunya ternyata dari sini. Jadi dari segi tata liturgi selama kita berada di gereja Katolik tidak akan berubah. Sehingga itulah dalam arti tertentu kalau kita mau ikut misa misalnya di negara mana, kita tidak merasa asing secara liturgi. Secara bahasa iya, secara liturginya enggak. Oh, paling nanti setelah Haleluya ya pasti bacaan Injil misalnya itu. Nanti setelah bacaan Injil pasti homili. Kita pasti akan mudah untuk mengerti. Lalu yang tadi pertanyaan, apa yang membuat saya akhirnya merasa, oh ini loh saya Romo. Yaitu ketika saya memegang hosti dan piala itu, ketika saya mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu dengan mulut saya sendiri dan saya memegangnya itu bagi saya ya, itu luar biasa. Setelah 4 bulan untuk misa harian dan setelah 8 bulan untuk misa hari Minggu. Jadi itu yang saya pribadi itu ketika mengucapkan itu rasanya lain. Seperti ketika saya ingat itu ketika saya mengucapkan itu ketika pertama kali saya misa setelah ditabiskan. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Jadi itu yang saya bagikan. Oh ya sedikit. Teman-teman, mungkin kalau di gereja teman-teman di Indonesia tahu-tahu misa itu sudah siap, peralatan liturgi sudah tersedia, tugas liturgi banyak dan sebagainya. Di sini saya ngalami buka gereja itu sendiri. Nyiapkan piala, nyiapkan hosti, kantong kolekte itu naruh. Itu saya nyiapkan sendiri. Ada 2 gereja di situ, di sini seperti itu. Untuk nyari tugas bacaan itu nunggu umatnya datang baru Bu, Pak, nggak tolong baca. Kalau di sana hampir bisa dipastikan jadwal 1 minggu, 1 bulan, bahkan setahun pun sudah ada. Nah, itu menjadi juga saya bangga dengan Indonesia. Di satu sisi saya juga kadang merasa sedikit. Nah, itu sedikit pengalaman bahwa kita juga harus bersyukur dengan iman kita di Indonesia. Mungkin itu, Valen. Ya, terima kasih Romo. Sangat luar biasa karena saya juga mengalami hal yang sama ketika memang tidak boleh misa offline, ya toh? Pakai YouTube terus, jadi itu kan bertahun-tahun Romo toh di Indonesia seperti itu. Dan kebetulan karena saya ini kan perantauan, jadi sudah berapa tahun cari gereja nggak ada yang bisa terima karena semuanya online. Suatu ketika saya di Purwakarta, karena saya aslinya dari Lampung, di situ misa pertama kali setelah bertahun-tahun tidak bisa misa dan terima tubuh Kristus dalam bentuk hosti itu, nangis Romo. Kayak kangen gitu loh, tapi peluang rasanya seneng gitu loh. Kayak ih gitu loh, entah gimana gitu.
Tapi setelah itu terus pandemi naik lagi dari Purwakarta, dan puji Tuhan dengan perjalanannya saya sampai di Surabaya, cuman satu Romo. Saya nggak punya saudara, tapi saya cari gereja Katolik. Dan melalui itu, ternyata di dalam dokumen tadi, selain hari Minggu istimewa untuk beberapa mbak-mbak tadi, lalu juga Mas Valen tadi, ada rasa syukur di situ. Ada rasa satu lagi yang menurut saya ini pengharapan, Romo. Tetap ada harapan di situ. Makanya saya bersyukur di sini, walaupun tidak ada saudara, bersama dengan teman-teman, terutama di sini ada Mas Yosef, satu tempat kerja dengan saya kayak punya saudara lagi. Gitu. Jadi ini sebuah peneguhan pribadi dari Romo untuk saya juga, dan mudah-mudahan bisa menular ke teman-teman bahwa nggak usah takut belu Yesus, ikut Yesus, karena di situ nggak ada matinya, ada harapan di situ. Itu Romo. Makasih banyak Romo. Oke. Oh, satu lagi Romo. Kalau Romo butuh poster, saya siap Romo. Tinggal calling Romo. Oke, siap Valen. Iya Romo. Makasih Mas Yosef. Makasih waktunya. Ya, makasih sama-sama Valen. Ya, pengalaman yang luar biasa ya dari Valen. Dia merasakan begitu dalam arti Ekaristi, misa Ekaristi. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga pernah merasakan hal serupa seperti itu. Ya, itulah kerinduan kita akan Tuhan gitu. Makanya tema yang pertama ini sungguh luar biasa menurut saya. Kita makna di hari Minggu memang sungguh luar biasa. Dan inilah yang pertama harus kita renungkan lagi di masa Prapaskah ini. Holiday, bukan holiday yang berarti liburan, tapi holiday yang berarti hari Minggu, harinya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Benedikta tadi dalam lagunya dia tadi ya, hari ini harinya Tuhan, itu pas banget itu ya, cocok dengan tema pendalaman iman pertemuan pertama ini seperti itu. Nah, setelah ini mungkin mau ada yang itu sharing-sharing lagi seperti Mas Valen, atau mau menyampaikan apakah dari teman-teman pernah merasakan sesuatu yang berbeda dalam merayakan Ekaristi? Kita masih ada waktu lagi 5 menit lah kira-kira. Mungkin ada yang mau sharing lagi, boleh silakan. Atau mau tanya jawab juga boleh. Kapan Mas Yosef kita ke Gua Maria lagi? Ya, nanti pasti ada waktunya dari Tuhan. Ya, saya boleh ya? Oh iya, silakan. Ya, saya mengalami mungkin seperti Valen tadi itu ya, yang nangis ketika bisa komuni lagi ya. Saya 2 kali malah itu menangis. Yang pertama sekitar tahun 2000-an lah, 2000 berapa gitu, saya lupa. Setelah 5 tahun saya meninggalkan gereja, benar-benar meninggalkan gereja, saya 5 tahun. Terus saya kebetulan saya itu di Lumajang waktu itu, kemudian saya bertemu dengan seorang Romo, yang Romo itu ternyata adalah frater pastoral ketika saya masih sekolah SMA ya. Saya bertemu di situ di Lumajang itu, ketemu lagi, loh kamu lah muridku. Terus sejak ketemu itu saya balik lagi ke gereja. Akhirnya saya balik lagi ke gereja, saya misa, dan itu Natal. Setelah 5 tahun itu Natal pertama saya, dan saya menerima komuni itu saya benar-benar nangis itu. Ya rasanya memang, saya kayak anak yang hilang gitu ya, dapatkan lagi ya. Itu yang pertama pengalaman saya. Dan itu terasa banget ya, 5 tahun ya.
meninggalkan gereja. Dan yang kedua itu ketika pandemi itu waduh wis ketika harus misa online gitu ya. Tiap kali misa online itu mendoakan yang doa komuni batin itu berapa mili gitu ya. Sampai akhirnya bisa gereja dibuka lagi, wah seneng bisa masuk lagi gereja, dan itu ya terharu ya akhirnya, oh bisa ya, meskipun dengan segala keterbatasan ya, meskipun biasanya kalau di gereja itu lebih menyenangkan, bisa agak lama. Kalau itu kan pertama kali gereja dibuka kembali setelah pandemi kan mesti cepat-cepat ya, buru-buru gitu ya. Tapi ya tetap merasakan hal yang sama. Jadi adalah kerinduan itu. Walaupun ya jujur aja ya, kadang itu kalau misa pagi itu ya, nah kok ngantuk ya, gitu ya. Kok ngantuk ya, itu kadang alarm sudah bunyi tapi ya tak matikan lagi ya, itu masih kadang-kadang gitu. Tapi ada saat 2 kali peristiwa itu yang membekas buat saya gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Celusi, pengalaman yang luar biasa ya. Kita di sini benar-benar merasakan sungguh-sungguh maknanya hari Minggu, harinya Tuhan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang masih sekolah, ini yang sekiranya hari Minggu diajak mama papanya ke gereja, masih males-malesan, mulai sekarang sudah tahu kan maknanya kan, bahwa hari Minggu ini benar-benar berarti. Mungkin suatu saat kalau nanti teman-teman sudah tidak ada lagi yang ingatkan untuk ke gereja, atau tidak ada lagi yang ingatkan untuk misa, nanti teman-teman pasti akan merasakan adanya kerinduan akan Tuhan. Teman-teman mulai merasa, iya aku tidak pernah terima hosti lagi, iya aku tidak pernah nyanyi lagu gereja. Ya kita semua bersyukurlah di sini ya. Kita semua teman-teman di sini, bahkan Romo, bahkan Valen, bahkan teman-teman yang lain itu semua masih merasakan hari Minggu, harinya Tuhan. Ya, itu aja dari saya ya. Setelah ini kita lanjut ke doa penutup. Kalau tidak ada yang tanya jawab lagi, bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Nanti setelah doa penutup, kita lanjut berkat dari Romo ya. Minta berkatnya ya Romo ya. Oke, siap. Ya, ya ini doa penutup. Kak Pauline silakan. Mungkin mau menunjuk teman-teman yang lain untuk doa penutup atau gimana? Mas Yosep, kapan ada lagi pertemuannya? Tanggal 18, ya saya lupa ngabari. Tanggal 18 ada lagi Zoom untuk pendalaman iman yang kedua. Nanti kita share linknya di grup Kaum Muda SSW ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang bersedia doa penutup, mungkin? Saya boleh. Halo Kak, saya boleh Kak? Boleh. Siapa namanya? Valen Kak, Valen Supatra. Oh iya, boleh. Valen Silakan. Ya, baik. Mari Bapak Ibu sekalian, Romo serta teman-teman sekalian, sempatnya kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, sungguh terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami semua dapat berkumpul di kegiatan Zoom pada hari ini untuk APP ya Tuhan. Semoga apa yang telah dipaparkan setelah sharing ya Tuhan yang hari ini telah kami dapatkan bisa menjadi motivasi kami agar kiranya Tuhan di hari Minggu tetap ya Tuhan kewajiban kami untuk dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kumpulan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu di sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama Bersama semoga Romo. kita sekalian rencana-rencana baik kita ke depan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, teman-teman on cam semuanya ya, kita foto bareng ya. Biar ada apa namanya arsip. Foto-fotonya bisa di-share di WA, bisa di-share di Instagram maksudnya gitu. Ya, Kak Pauline kalau udah siap bisa cekrek-cekreknya dimulai. Gitu. Semuanya belum on cam. Oh, belum on cam, ya. Panggilin satu-satu ya. Yang Ya. belum on cam ini. Hubertus, Valentina, Berli. Hubertus, Valentina, Kak Gea, MC, siapa MC? Lina juga. Tolong on cam teman-teman, kita mau foto bersama. Ya, kayaknya. Ya. Gimana? Udah siap semuanya? Ayo mengusulkan gaya itu. Mau gaya gimana yuk? Ya. Gaya. Gimana gaya kodok boleh yuk? Boleh. Gaya kodok boleh. Mau gaya apa lagi boleh? Oh itu ada yang gini dia. Oh favoritnya Ayu itu gayanya itu. Oh iya udah. Ya ayo cekrek-cekreknya Kak Pauline. Nah, yuk, 1, 2, 3. Sudah ada. Ya lagi-lagi satu kali lagi. Kayaknya ada yang belum puas ini. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Besok minggu depan tanggal 18 ada lagi. Nanti akan kita kabari lewat grup kaum muda dan juga grup yang lainnya. Terima kasih semua ya teman-teman ya. Ya. Tuhan berkati, selamat malam, selamat istirahat. Kalau malam. Kalau misalnya masih mau setelah lagu penutup, mungkin kalau masih mau nanya-nanya, monggo silakan. Ya, bisa lanjut. Masih bisa ya Romo ya? Iya. Oh ini Romo Johan dan Romo Daniel itu di Roma. Yang nyanyi ini Romo Johan, yang menjadikannya Romo Daniel di Roma mereka. Seribu langkah ku tapaki, melewati malam ku kejar pagi. Sering sesat tak berdaya, ku rasa hampa tanpa makna. Dalam doa yang menyapa, ku ingat sabdanya selalu sertaku. Dia berbisikku di sini, kan ku temani telusuri hari. Sedalam samudra, seluas angkasa, kau selimuti hidupku dengan berkat-Mu. Sejuta perkara tak bimbang hatiku, ku tahu Engkau menemani selalu. Sedalam samudra, seluas angkasa, kau selimuti hidupku dengan berkat-Mu. Sejuta perkara tak bimbang hatiku, ku
ku tahu engkau menemani selalu. Dalam doa dia menyapa, ku ingat sabdanya selalu sertaku. Dia berbisikku di sini, kan ku temani telusuri hari. Sedalam samudra, seluas angkasa, kau selimuti hidupku dengan berkat-Mu. Sejuta perkara tak bimbang hatiku, ku tahu engkau menemani selalu. Sedalam samudra, seluas angkasa, kau selimuti hidupku dengan berkat-Mu. Sejuta perkara tak bimbang hatiku, ku tahu